Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masuk ke materi perkuliahan kita selanjutnya, yaitu tentang mengoptimalkan cara belajar anak usia dini. Nah, di dalam silabus saya uh, memberi judul tentang konsep teori bermain. Ya, di dalam materi ini memang kita nanti banyak membahas tentang teori bermain, karena cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan cara belajar anak usia dini adalah dengan bermain. Tapi kita tidak banyak membahas tentang stimulasi ya, tapi kita hanya fokus kepada pembahasan teori-teorinya, karena tentang stimulasi itu sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai teori bermain, kemudian fungsi bermain pada anak usia dini, jenis-jenis permainan, dan bermain itu apa. Nanti kita akan membedakan dua konsep ini. Kemudian tentunya bermain dapat mengembangkan multiple intelligence dan kreativitas anak. Oke, sekarang kita langsung masuk ke definisi bermain. Apa sih bermain itu? Nah, bermain ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, gitu ya. Dan bermain ini harus didasarkan atas inisiatif dan keputusan anak. Artinya anak itu gak boleh dipaksakan bermainnya atau disuruh bermain saat kondisi fisik dan psikologis anak tidak memungkinkan. Karena jika bermain itu didasarkan atas inisiatif dan keputusan anak, secara otomatis ini akan memberikan efek perasaan yang menyenangkan bagi anak. Nah, ketika anak sudah merasakan emosi positif, tentunya disinilah proses belajar pada anak sedang terjadi. Nah, dalam teori bermain kita akan menjelaskan 7 pendapat dari para tokoh, dan tentunya ini merupakan teori-teori modern, dan saya tidak membahas tentang teori-teori yang konvensional atau klasik, karena memang di teori klasik itu tidak menjelaskan bukti-bukti yang ilmiah, dan di teori-teori modern ini selain menjelaskan kenapa anak perlu bermain, para tokoh juga menjelaskan manfaat dari bermain itu sendiri. Jadi di sini fokusnya pada teori-teori modern. Sekarang kita masuk yang pertama, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Nah, kita tahu ya, teori Sigmund Freud ini teori yang benar-benar berdasarkan kepada pemuasan kebutuhan gitu. Kalau nggak dipuasin kebutuhannya, ini berefek kepada masalah perkembangan di periode-periode selanjutnya. Makanya memang teorinya ini berpusat kepada, maksudnya teorinya ini memang membahasnya tentang oral gitu ya, tahap perkembangan oral anak. Nah, sama halnya juga dengan bermain gitu. Freud menganggap bahwa bermain ini dianggap sebagai pelepasan emosi pada anak gitu. Dan ketika anak memiliki emosi negatif, perasaan tertekan seperti itu ya, cara yang bisa anak keluarkan, maksudnya emosi tersebut bisa dikeluarkan dengan cara bermain gitu. Kalau ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, traumatik gitu, harapan-harapan yang tidak terwujud dalam kehidupan nyata, nah dengan bermainlah perasaan ini akan bisa terpuaskan gitu, atau dengan kata lain Freud menyebutnya dengan katarsis. Nah, misalnya ada anak yang mendapat hukuman fisik dari guru ketika di sekolahnya, kemudian karena anak-anak ini ya, dia harus menjaga etika kesopanan kepada orang yang lebih tua, otomatis anak ini tidak membalas gitu atau memendam perasaan tidak enak itu di dalam hatinya. Nah, dengan bermain, perasaan-perasaan negatif ini dilewatkan dengan permainan perang-perangan atau permainan pura-pura
dengan memukul boneka. Nah, dengan cara seperti inilah perasaan-perasaan negatif atau keinginan yang tidak terlampiaskan gitu ya di kehidupan nyata bisa keluar di bermain itu. Nah, dengan bermain itulah anak tidak memiliki konflik dalam dirinya dan konflik itu sudah terselesaikan dengan bermain. Seperti itu. Next, teori kognitif Jean Piaget. Nah, teori ini kita kenal dengan teori perkembangan kognitif yang memiliki 4 tahap perkembangan kognitif ya. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, bagi Piaget gitu ya, anak menciptakan sendiri pengetahuan mereka dari setiap tahapan perkembangan. Dan memang Piaget ini terlalu kaku ya menjelaskan tentang kognitif anak gitu. Anak usia segini bisa melakukan ini gitu, seolah-olah anak di usia awal itu gak bisa. Nah, itulah yang dikritisi oleh Vygotsky yang akan kita jelaskan setelah ini gitu. Nah, bagi Piaget, anak itu berlatih menggunakan informasi yang sudah dimiliki melalui indera dengan informasi baru. Jadi anak itu tidak seutuhnya belajar hal-hal yang baru, melainkan anak juga menggunakan informasi yang sudah ada, kemudian menggabungkannya, memodifikasi dengan informasi baru yang kita kenal dengan konsep asimilasi dan akomodasi ya. Dan kegiatan bermain anak mengalami perubahan dari sensori motor, kemudian bermain hayal, sampai dengan bermain sosial yang disertai dengan aturan-aturan permainan. Nah, itu tadi dari 4 tahap perkembangan kognitif anak gitu. Nah, di sini juga maksud saya di sini juga lah yang akan mempengaruhi tipe-tipe permainan anak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak di usia yang harusnya kognitif praoperasional formal gitu ya, atau operasional atau tahap praoperasional konkret gitu, belum bisa melakukan permainan disertai aturan gitu, masih mau main sesuka hatinya, ya wajar gitu. Dan ini bisa kita jelaskan dengan teori Piaget, karena memang di tahap tersebut anak memang belum berada pada tahap perkembangan formal, masih operasional, masih tahap perkembangan operasional konkret gitu. Dan ini memang berada pada tahap perkembangan kognitif usianya gitu. Jadi jangan kita menjustifikasi bahwa anak ini memiliki gangguan atau sebagainya gitu. Nah, misalnya ya kalau dicontohkan itu anak yang pada awalnya bermain peran gitu, terjadi transformasi simbolis seperti pura-pura menggunakan balok seperti telur. Kalau dulu, maksudnya kalau di usia-usia awal anak bermain balok ya hanya mengeksplorasi balok itu sendiri aja gitu, ditusun-susun misalnya, disusun secara horizontal atau disusun secara vertikal bertingkat ya. Tapi ketika anak sudah mampu menggunakan permainan itu disertai aturan permainan, atau anak sudah berada pada tahap operasional, tahap formal ya, di mana anak sudah bisa berpikir secara abstrak, maka anak sudah bisa melakukan imajinasi dari sebuah objek simbolis menjadi sesuatu permainan imajinatif. Seperti di sini dikatakan pura-pura menggunakan balok sebagai telur. Next adalah teori kognitif Vygotsky. Nah, jadi Vygotsky ini dikenal dengan, pokoknya dia tuh sangat, maksud saya beliau sangat menekankan tentang ZPD ya, Zone of Proximal Development. Ini bagian yang berwarna ungu, lingkaran-lingkaran. Jadi anak itu dalam kehidupan nyatanya dia itu masih berada pada
daerah yang tidak bisa dia lakukan gitu. Nah, ZPD ini menjadi kondisi transisi di mana anak membutuhkan bantuan khusus atau scaffolding yang berupa dukungan orang yang lebih ahli seperti seorang teman, guru, orang tua atau saudara yang tentunya membantu anak dalam melakukan permainan. Nah, hal-hal yang awalnya tidak bisa dilakukan oleh anak gitu ya. Kemudian dengan bermain ini bisa membantu anak mencapai tingkatan lebih tinggi dalam memfungsikan kemampuan mereka, sehingga pada akhirnya anak itu bisa melakukan suatu permainan kayak gitu. Jadi ketika anak awalnya nggak bisa, dengan adanya ZPD ini yang dibantu, yang didukung, maksudnya yang dioptimalisasi melalui permainan, pada akhirnya akan bisa anak lakukan. Misalnya pada permainan konstruktif ya, anak yang pada mulanya tidak bisa membuat bentuk-bentuk permainan, maksud saya dia bermain konstruktif pasir dari media pasir. Jadi kalau anak yang awalnya tidak bisa melakukan, mungkin dia tidak bisa menekan pasir di dalam media cetak gitu, sehingga pasirnya menjadi tidak terbentuk gitu. Nah, ketika ada bantuan dari orang yang lebih ahli gitu, baik itu teman, guru, saudara atau siapapun, dan kemudian memberikan arahan bahwa untuk bermain ini kita harus menekan-nekan terlebih dahulu pasirnya di dalam media cetak gitu. Kemudian ketika sudah ditekan, dibalikkan media cetaknya dan diangkat pelan-pelan sehingga terbentuklah bahan itu, terbentuklah permainan yang mengikuti media cetak gitu, sehingga anak meniru, anak belajar dari ahli tersebut, dan pada akhirnya anak bisa melakukan permainan itu sendiri kayak gitu ya. Selanjutnya adalah teori kognitif Jeremy Bruner. Nah, simple aja kalau menurut Jeremy Bruner itu anak bermain terserah pada mereka, karena anak itu bermain pada intinya untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Jadi yang penting itu bukan hasilnya gitu, yang paling penting itu adalah maknanya. Dalam makna ini tentunya terdapat proses belajar. Jadi misalnya ketika anak bermain misalnya bermain pasir-pasir tadi ya, dia nggak bisa gitu loh ngebentuknya, nggak apa-apa menurut Jeremy Bruner, terserah anak bermain sesuai dengan kreativitas mereka, mau diaduk-aduk, dilempar-lempar, terserah, karena disitulah prosesnya yang paling ditekankan oleh Bruner ini. Di dalam proses itulah terjadi proses pembelajaran yang sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya adalah teori kognitif Sutton Smith. Sebenarnya sama dengan teori Bruner, juga menekankan terhadap pengembangan kreativitas. Tapi di sini bukan hanya mengukur kreativitas dan fleksibilitas, tapi ada juga yang namanya adaptive potentiation. Artinya melalui bermain anak juga belajar untuk melakukan proses penyesuaian terhadap sesuatu. Nah, bermain ini memberikan berbagai kemungkinan ya, sehingga anak dapat menentukan bermacam-macam pilihan dan mengukur fleksibilitas secara baik. Jadi ya ketika anak tidak bisa melakukan sesuatu gitu, kemudian mereka mencoba trial error sehingga pada akhirnya anak melakukan adaptif gitu, penyesuaian terhadap permainan tersebut. Dan menurut teori Smith ini, dia juga melakukan penelitian tentang neuroscience gitu ya, dan menurut Smith bahwa memang di awal-awal kehidupan anak koneksi sinaps itu terjadi lebih cepat dan lebih banyak gitu,
Sehingga bermain pada anak usia dini ini dapat membantu aktualisasi potensi otak. Jadi semakin sering anak bermain, semakin banyak dia diberi simulasi permainan, maka koneksi sinapsnya akan semakin banyak gitu loh. Setrum-setruman sinaps itu kayak gitu akan semakin optimal kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teori Singer oleh Jeremy Singer. Nah, bagi Singer, bermain ini, terutama bermain imajinatif ya, bermain hayal, dapat menyebabkan anak cepat dalam menangkap suatu simulasi atau masuknya rangsangan. Jadi dengan semakin seringnya anak diberikan suatu permainan gitu, kemampuan anak dalam merespon atau menangkap suatu stimulasi atau rangsangan itu akan semakin oke gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ada anak yang sedikit lola gitu ya, kalau dikasih instruksi itu lama nangkapnya, nah kita bisa menjelaskan dengan teori Singer ini karena anak jarang diajak untuk bermain atau permainnya terlalu kaku atau permainnya itu saja kurang variatif. Nah ini bisa dijelaskan dengan teori Singer. Nah kenapa bermain imajinatif ini dapat merangsang atau membuat anak itu cepat menangkap suatu simulasi? Karena dengan bermain ini menghasilkan emosi-emosi yang menyenangkan gitu. Jadi proses pembelajaran terjadi secara optimal ketika anak merasakan emosi yang bahagia gitu. Kita pun sebagai orang dewasa juga seperti itu ya. Kadang kita tuh susah nangkap pelajaran ketika kita misalnya ada masalah gitu. Dan perasaan kita tentunya tidak enak, tidak senang, sedih, kecewa, dan itu akan sedikit kesulitan bagi kita untuk menyerap informasi. Nah, ketika kita sedang senang-senangnya gitu ya, maksudnya berada pada kondisi yang fit lah untuk menerima informasi, materi yang disampaikan juga akan lebih mudah kita serap kayak gitu. Sama kasusnya dengan anak. Oke, selanjutnya adalah arousal modulation teori oleh Berlin dan Ellis. Nah, ini dikembangkan oleh Berlin awalnya dan dimodifikasi oleh Ellis. Dalam teori ini menekankan pada anak yang bermain sendirian atau anak yang suka menjelajahi objek di lingkungannya. Jadi ketika kita menemukan ada anak yang bermain sendirian gitu, nah kita bisa menjelaskan dengan teori Berlin dan Smith ini bahwa ada sesuatu nih yang terjadi pada anak gitu. Bukan kita langsung menjustifikasi bahwa anak ini tidak suka berkelompok, tidak suka bermain bersama-sama gitu, enggak gitu. Tapi kita bisa menganalisis secara keseluruhan berdasarkan pendapat dari berbagai ahli dalam teorinya. Nah, kenapa menurut teori arousal ini, arousal itu artinya gairah ya, bermain itu penting gitu ya, karena bermain ini gitu ya disebabkan adanya kebutuhan atau dorongan agar sistem saraf pusat tetap berada dalam keadaan terjaga. Jadi untuk menjaga sistem saraf pusat ini tetap bekerja secara optimal gitu, cara yang bisa dilakukan adalah dengan bermain gitu agar sistem saraf pusat kita tuh on terus gitu, mikir gitu. Jadi sinapsnya saling terkoneksi kayak gitu. Dan tentunya bermain ini sebagai aktivitas yang mencari rangsang, karena maksudnya kalau bermain itu kan kita kan maksudnya anak-anak itu kan mencoba segala sesuatu yang baru, coba ini coba itu. Nah ini akan meningkatkan arousal atau gairah secara optimal. Jadi semakin anak banyak bermain, maka gairahnya itu akan semakin optimal gitu. Nah, selain itu dalam teori ini juga mengatakan bahwa bermain itu juga merupakan stimulus production activity. Artinya kita berusaha menghasilkan banyak stimulus gitu ya, aktivitas menghasilkan stimulus gitu.
Hal ini disebabkan oleh arousal yang rendah itu gitu. Jadi ketika seorang anak kurang bergairah, maksudnya kurang bersemangat gitu. Nah, bermainlah dia. Maka anak itu sedang berusaha untuk meningkatkan arausalnya dan dia akan semakin handal dalam mencari stimulus-stimulus tertentu, dan tentunya ini akan membuat perkembangannya semakin optimal. Dan kontribusi dari teori ini yang dapat kita lihat adalah karena memang Berlin dan Ellis ini mendekatkan pada penjelajahan gitu ya, bermain sendiri, kemudian aktivitas pencari rangsang gitu ya. Makanya teori ini dalam kehidupan nyata banyak diterapkan di taman kanak-kanak gitu melalui alat-alat permainan serta arena-arena bermain gitu. Nah, ini kontribusi dari teori Berlin dan Ellis. Nah, selanjutnya adalah teori dari Bateson oleh Bateson. Menurut Bateson, bermain ini bersifat paradoks ya, bertentangan gitu. Karena tindakan yang dilakukan anak saat bermain tidak sama seperti apa yang dilakukan anak dalam kehidupan yang nyata. Sehingga orang dewasa atau orang lain yang melihat anak yang bermain perlu memahami kerangka atau konteks. Sehingga orang lain yang melihat jadi tahu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak ini merupakan bermain, bukan kegiatan yang sesungguhnya. Misalnya saat bergelutan gitu ya, orang yang nggak paham konteks mungkin akan melihat bahwa anak ini sedang bertengkar atau berperang gitu ya. Padahal sebenarnya ini merupakan kegiatan permainan karena serangan yang dilakukan beda dengan memukul yang sebenarnya. Dan di dalam teorinya Bateson ini anak belajar tentang dua tahap gitu, dua tahap sekaligus. Yang pertama anak terlibat dalam bermain peran, yang kedua anak paham tentang konsep yang sesungguhnya gitu. Misalnya pada bermain peran gitu, ada seorang anak yang berperan sebagai orang tua, sebagai saudara, ada juga anak yang berperan sebagai anak bayi ya gitu ya. Kemudian ketika ada temannya dalam bermain peran itu yang berperan sebagai anak bayi, kemudian berjalan-jalan sendiri, dan ada komentar dari anak lain, anak bayi itu kan belum bisa jalan, jadi kamu harus berpura-pura seperti anak bayi yang belum bisa berjalan dan merangkak gitu, dan melakukan fungsi seperti orang dewasa yang belum optimal kayak gitu. Nah, disinilah bermain itu memberikan keterampilan komunikasi kepada anak, dan juga anak mempelajari dua konsep antara hayal dan nyata secara langsung. Oke. Selanjutnya adalah permainan dan bermain. Nah, ini kita jelaskan ya. Permainan itu adalah sarananya ya, sarana alatnya, alat bermainnya, dan bermain itu merupakan cara yang digunakan untuk menggunakan alat tersebut. Nah, permainan. Nah, permainan ini dibagi menjadi dua, ada main peran dan ada main bangunan atau konstruktif. Nah, main peran ini istilahnya banyak, bisa disebut dengan main simbol, main pura-pura, main fantasi, imajinasi, dan drama. Nah, kalau main bangunan itu tentunya akan membantu anak mengembangkan keterampilan yang mendukung tugas-tugas di sekolahnya di kemudian hari. Karena memang main bangunan ini banyak melatih motorik halus gitu. Dan di sekolah kan memang banyak tugas-tugas yang melibatkan atau yang membutuhkan keterampilan motorik halus di kemudian hari. Nah, main bangunan ini terdiri dari dua bahan ya, ada yang berbahan cair dan ada berbahan yang terstruktur. Kalau bahan cair itu seperti cat, kemudian krayon, dan lain-lain. Kalau bangunan terstruktur itu seperti balok, Lego gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah,
Bermain ini ada macam-macamnya lagi gitu. Ada bermain sosial, bermain dengan benda, dan bermain sosiodrama gitu ya. Namun sebelumnya kenapa anak bermain gitu ya? Agar orang tua atau orang yang lebih dewasa gitu mendapat gambaran tentang tahap perkembangan dan kemampuan anak. Jadi melalui bermain itu kita tuh tidak perlu repot-repot untuk melakukan tes secara lebih serius pada anak. Dengan bermain kita bisa melihat, mengobservasi tahap perkembangan dan kemampuan anak gitu. Nah, dari pembagian bermain ini yang tiga ini ya, dari bermain sosial. Nah, bermain sosial ini dibagi lagi menjadi 4. Ada yang anak yang bermain sendirian gitu. Ada anak yang bermain secara paralel. Paralel ini misalnya bermain puzzle ya. Setiap anak mungkin dapat setiap potongan puzzle gitu. Maksudnya tiap anak tetap mendapatkan puzzle, tetapi mereka bermain sendiri-sendiri sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka. Jadi mereka tidak terlibat dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian bermain asosiatif, kemudian bermain kooperatif di dalam bermain sosial ini. Dan ada juga yang namanya bermain dengan benda. Nah, dalam bermain benda ini ada yang namanya bermain praktis. Bermain praktis itu kayak misalnya bermain kartu ya. Bermain kartu kuartet. Siapa yang ingat main itu? Nah, kalau anak yang masih mikir bermain praktis ya udah mainnya biasa aja, disusun-susun kartunya kayak gitu. Kalau bermain simbolis, anak itu sudah bisa menyimbolkan bahwa kartu ini bisa sebagai pagar, bisa sebagai kursi gitu dan sebagainya. Nah, kalau bermain dengan peraturan, nah mungkin di sini permainannya sudah ada aturannya atau anak sudah bisa bermain kuartet dengan sesungguhnya kayak gitu. Atau anak juga bisa menjelaskan bahwa pagar itu harus kokoh gitu, harus berdiri, jangan sampai jatuh. Jadi harus ada aturan-aturannya dalam permainan tersebut. Kemudian bermain sosiodrama, tentunya kenapa ada bermain sosiodrama ini bisa dilakukan dengan cara mengimitasi seorang tokoh, kemudian pura-pura misalnya pura-pura menirukan suara hewan, pura-pura menirukan suara, pura-pura memerankan seperti tumbuhan yang bergerak-gerak seperti itu ya. Nah, ini masuk ke dalam meniru gerakan gitu. Gerakan misalnya gerakan pohon gitu, gerakan air seperti apa gitu. Kemudian bermain persisten itu bermain yang bermain yang kayak apa ya, tetap gitu loh, maksudnya konsisten. Maksudnya ada kondisi waktu yang anak itu menetap, kayak misalnya bermain drama gitu ya. In drama anak melakukan obrolan atau percakapan selama 5-10 menit secara persisten kayak gitu dan tidak mudah terganggu oleh distraksi yang lain. Itu contoh bermain persisten. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi bermain pada anak. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari bermain itu? Tentunya anak bisa menunjukkan bakat dan fantasi atau daya imajinasi anak gitu. Dan ini tentunya juga membantu orang tua ya untuk mengetahui bakat anak ini di mana gitu. Makanya orang tua perlu memperkenalkan banyak ragam varian mainan kepada anak agar kita tahu bakat anak itu di mana kayak gitu. Dan ketika orang tua sudah tahu bakat anak di mana, ini akan memudahkan juga orang tua untuk menyekolahkan anak. Kira-kira dia cocoknya di jurusan yang mana gitu. Sehingga pada akhirnya di kemudian hari anak bisa berfungsi secara optimal karena dia sekolah sesuai dengan bakatnya gitu. Selanjutnya, fungsi bermain adalah sebagai latihan. Ini ingat ya, latihan, bukan anak sebagai tujuan. Anak itu harus paham aturan dan norma, tapi bermain ini dianggap sebagai latihan, percobaan kita
untuk memperkenalkan aturan norma gitu, pelan-pelan gitu. Kalau misalnya anak belum paham tentang aturan bermain, norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat, ya nggak apa-apa gitu. Kita tetap selalu melatih, memperkenalkan kepada anak melalui permainan itu. Kemudian tentunya yang paling penting juga fungsi bermain ini adalah untuk mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak. Oke. Selanjutnya aspek-aspek apa sih dalam perkembangan yang dioptimalkan dalam bermain? Nah, di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas ya tentang aspek-aspek perkembangan yang telah maksudnya yang telah bisa dioptimalkan dengan bermain gitu. Tapi di sini saya bahas lagi secara lebih umum aja. Nah, yang pertama itu ya inilah yang nantinya disebut juga dengan multiple intelligence gitu. Nah, yang pertama yaitu kognitif. Nah, di sini dengan bermain aspek perkembangan kognitif yang dikembangkan seperti anak berusaha untuk membangun konsep dan pengetahuan, kemudian belajar melakukan pemikiran yang abstrak, kayak aturan-aturan tadi ya, anak belajar untuk menyesuaikan permainan disertai dengan aturan-aturan. Kemudian tentunya anak juga belajar berpikir kreatif gitu. Kreatif ini anak terserah ingin melakukan permainan sesuai dengan daya imajinasi mereka. Nah, selanjutnya aspek perkembangan yang penting juga dalam bermain ini adalah tentunya anak bisa mengoptimalkan fungsi perkembangan sosial emosional, yaitu anak bisa belajar tentang pemecahan masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya bermain bersama, kemudian ada anak yang tidak bisa melakukan ini, dia bisa meniru dari teman-temannya. Di situ anak belajar untuk melakukan pemecahan masalah. Kemudian kompetensi sosial gitu ya, karena anak bekerja sama dengan teman-temannya dan mengekspresikan emosi. Jadi kalau ada kita lihat anak yang main bareng sama anaknya terus marah-marah ya, maksudnya misalnya mainnya direbut gitu, itu merupakan suatu proses di mana emosional anak itu sedang berkembang gitu. Jadi jangan dimarahi atau jangan diadili, tetapi kita bisa menjadi sarana bagi anak bahwa bermain itu harus melibatkan kerjasama, ada hal-hal yang harus anak perhatikan dan ada hal yang harus anak pelajari dari sana. Jadi sebisa mungkin bagaimana orang tua mengajarkan kompetensi emosi pada anak. Jangan sampai kita menunjukkan sifat yang tidak layak untuk ditiru oleh anak itu sendiri. Nah, selanjutnya aspek perkembangan yang dioptimalkan adalah motorik, dan tentunya ini dengan bermain itu dapat mengoptimalkan fungsi motorik kasar dan motorik halus. Ya tentu saja ya, karena misalnya kalau dengan berlari-lari otot-otot kaki itu akan semakin kuat, dengan bergelantungan otot tangan akan semakin kuat, dan tentunya ini akan membuat fisik anak akan semakin sehat gitu ya. Karena kalau di motorik halus kita lihat misalnya ada anak-anak yang menyusun balok gitu, bermain pasir-pasiran gitu, ini akan melatih perkembangan motorik halusnya. Dan selanjutnya adalah pada aspek perkembangan bahasa gitu ya. Tentunya anak akan terampil untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya atau dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih kecil. Kemudian anak juga secara tidak langsung belajar bahasa kedua, karena mungkin di rumah anak belajar bahasa tertentu, tapi ketika bermain anak belajar bahasa dari teman-temannya. Jadi jangan kaget misalnya orang tua yang misalnya bekerja kemudian melihat ada anaknya yang mungkin mendapatkan konsep bahasa baru gitu ya, dan ini disebabkan oleh bermain dengan teman sebaya. Mungkin anak belajar tentang konsep itu dengan siapa dia bermain. Makanya kita sebagai orang tua harus mengawasi siapa teman anak kita gitu, agar bahasa-bahasa yang diperoleh oleh anak itu adalah bahasa-bahasa yang baik, bukan bahasa-bahasa yang kotor ya, dalam tanda kutip ya, bahasa kotornya. Nah,
Selanjutnya bermain dan kreativitas, dan tentunya ya bermain ini sangat 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 penting banget karena bisa mengembangkan kreativitas. Nah, anak akan bermain sesuai dengan jenis permainan yang diminatinya, dan inilah modal untuk mengembangkan kreativitas. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak-anak yang bermain bermain permainan ini gitu dan tidak ingin bermain bersama-sama dengan temannya gitu. Dan itu sebenarnya itu kita bisa melihat proses perkembangan kreativitas anak itu sedang berlangsung melalui dia menjelajahi sendiri, dengan cara dia mengeksplorasi permainan itu sendiri. Misalnya ada anak yang suka bermain sendiri gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa melihat ini tadi ya yang sudah saya jelaskan, kita bisa melihat ini secara keseluruhan bahwa sebenarnya ini terjadi proses perkembangan kreativitas pada anak gitu. Nah, itulah materi kita tentang cara mengoptimalkan perkembangan pada anak usia dini ya dengan bermain. Kenapa tadi saya jelaskan kenapa bermain ini penting banget ya, karena bermain inilah cara yang paling mudah, kemudian menyenangkan, dan perkembangannya pun optimal dan telah teruji secara neuroscience. Penting banget untuk perkembangan anak. Jadi cuma dengan bermainlah cara yang paling mudah yang bisa orang tua lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan pada anak gitu. Jadi kita sebagai sarjana psikologi dan teman-teman sebagai calon sarjana psikologi bisa melakukan optimalisasi perkembangan dengan bermain kepada anak-anak usia dini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau misalnya teman-teman malu nih mau tulis di kolom komentar, nanti kita langsung diskusi aja secara langsung di grup WhatsApp ya. Dan materi ini saya ambil dari Mutia, Ibu Mutia tahun 2010 di Psikologi Bermain Anak Usia Dini. Ini bukunya. Kalau mau baca secara langsung boleh. Ini ditulis oleh ahli psikologi gitu ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.